Seperti terlihat di dua partai sebelumnya, nampaknya Keceng sudah mulai comfortable lagi dengan permainan sepak bola. Dan ini dia Mitra Kukar, asuhan dari Stefan Hansson. Ya, selalu tampil dengan formasi 4-1-4-1. Stadion Aji Imbut kali ini sebagai lawan bagi Mitra Kukar. Dan Pelita Bandung Raya, asuhan dari Simon McManamy. Ya, kita lihat penjaga gawang masih dipercayakan kepada Tema Mursadat. Di sana juga ada Edi Kurnia sebagai pelapis yang saya pikir kualitasnya tidak jauh beda. Dan ada 3 pemain alumni dari Deportivo Indonesia atau skuad Nagamekis. Berapa saat lagi Wasit Handri meniupkan peluit dimulainya babak pertama dan inilah dia Mitra sepak bola. Kick off langsung. Babak pertama partai panas malam hari ini langsung dari Stadion Aji Imbut, sebuah serangan coba langsung dikerahkan oleh anak-anak Nagamekis kali ini. Zulham Zamrun crossing masih bisa diantisipasi tadi oleh Nova Arianto. Kembali start yang agresif, start yang cepat, langsung menekan, diterapkan oleh anak-anak Mitra Kukar. Zulkifli Syukur menuju far post, sayang sekali tidak dapat digapai dan sebuah peluang Zulham. Masih belum berakhir, Paulo Daniel. Begitu luar biasa serangan dari Mitra Kukar. 2 peluang yang membahayakan bagi lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Arif Suyono terlepas dari penjaga gawang Paulo Daniel. Tembakan langsung kembali, tekanan towel yang luar biasa dari tim tuan rumah membuat begitu atraktif permulaan 1 menit pertama partai malam hari ini. Ya, belum genap 1 menit kita lihat serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Mitra Kukar. 2 kali volley pertama dari Frangi Pane, juga 2 kali dia melakukan sebuah shooting tapi masih diblok. Sebuah sentuhan awal yang sangat gemilang atau menarik dari Mitra Kukar. Tentunya momen yang sangat krusial bagi lini pertahanan Pelita Bandung Raya untuk menjaga konsentrasi dan tetap fokus. Dengan tekanan demi tekanan yang coba langsung diberikan menuju gawang dari Tema Mursadat. Paulo Daniel, Frangi Pane tadi. Tampak bermain lebih maju ke depan. Paulo Daniel tidak seperti 2 partai sebelumnya. Sedikit berada di belakang, berdampingan dengan Ahmad Ustomi. Sangat percaya diri kita lihat Mitra Kukar mengawali pertandingan kali ini. Kesempatan pertama bagi Pelita Bandung Raya untuk memasuki daerah pertahanan. Sebuah tembakan spekulasi masih dapat diantisipasi dengan baik. Samsidar terlepas tadi, mendapatkan tekanan dari Gaston Castanyo, penjaga gawang Samsidar. Ya, menarik sekali upaya yang diterapkan juga oleh Pelita Bandung Raya. Kita lihat crossing of bridge mengarah ke tiang jauh. 1 tangan Samsidar. Nyaris saja. Hampir saja tadi mendapatkan tekanan dari Gaston Castanyo. Striker dengan sejuta pengalaman yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Nova Arianto, Edi Hafid Murtado. Sontekan yang tidak prima tadi coba diberikan oleh Arsat. Kombinasi menarik dari tim Pelita Bandung Raya, beberapa pemain muda dicampur dengan pemain asing dan pemain berpengalaman, tentunya menjadi harapan bagi pelatih Simon McManamy mendapatkan hasil yang terbaik pada partai away pertama mereka. Ya, secara keseluruhan materi pemain Pelita Bandung Raya memang terbilang muda, rata usia sekitar 23 tahun, 4. Ya. Tentunya ini adalah peran dari pemain senior sangat dibutuhkan dalam starting line up seperti ini. Eka Ramdhani, Obrecht, Gaston Castanyo, Miodadik, Nova Arianto. Apalagi di awal langsung mendapatkan tekanan, pressing dari Mitra Kukar. Disinilah bagaimana pemain-pemain senior bisa memainkan tempo ya. Betul. Terlebih lagi mereka memiliki 2 pemain bertahan yang saya pikir sangat baik perannya bagi tim-tim sebelumnya, Nova Arianto dan juga Mio Dadic. Komunikasi di antara 2 pemain ini tentunya harus berjalan dengan lancar karena Simon sempat mengeluhkan bahwa komunikasi di lini pertahanan sedikit belum sesuai dengan harapan dan menjadi ujian tentunya di bawah tekanan midman dan juga angkernya Stadion Aji Imbut. Kerjasama pendek kali ini, Eka Ramdhani tadi nampaknya terlepas pada Nemanja Obrecht. Tapi kita juga melihat sebuah sentuhan-sentuhan bola passing-passing pendek yang menarik dari Pelita Bandung Raya ya. Tim yang terbilang baru dibentuk. Lempar ke dalam Seftia Hadi tadi. Zulham. Cukup cermat pemain satu ini bergerak dari wing sebelah kiri dengan ball control dan juga skill set yang sangat lengkap. Zulham kerap kali menusuk masuk dan memberikan ancaman terhadap lini pertahanan tim lawan. Paulo Daniel, Mitra Kukar coba membuka pertahanan PBR di awal-awal pertandingan. Sebuah long ball kali ini, kontrol yang cermat dari Jajang Mulyana, sebuah turn yang begitu indah. Sayang sekali,
Tidak diikuti dengan umpan terukur terhadap pergerakan Esteban Herrera, namun ada kontak tadi. Jajang Mulyana nampaknya harus berbenturan dengan salah seorang pemain PBR. Ya, Eddie Hafid Eddie sepertinya Hafid, ya. melakukan pelanggaran terhadap Jajang Mulyana. Keuntungan di area yang berbahaya bagi gawang dari Pelita Bandung Raya. Kita lihat duel heading tadi. Ya, betul sekali. Sebuah pelanggaran yang berbahaya dan jika Ya. salah jatuh memang bisa mengakibatkan cedera. Tidak sempurna tadi jatuh dari Jajang Mulyana, menyamping dan mengenai paha. Tema Mursadat akan mendapatkan tekanan kembali. Penjaga gawang yang juga sempat tenar bersama Persib Bandung, begitupun juga dengan Eka Ramdhani yang juga memiliki pengalaman memperkuat tim asal Kalimantan musim lalu, begitu bersinar bersama Persisam Samarinda. Kembali tekanan set piece kali ini dari Paulo Daniel, pemain asal Argentina yang menjadi otak apabila set piece terjadi bagi Mitra Kukar dan terbebas tadi. Oh, berbahaya kali ini peluang bagi Mitra Kukar. Masih meninggi sebuah upaya tadi. Posisi far post, terbebasan Kapten Hamka Hamzah. Ya, momen yang menarik ya bagaimana tendangan bebas set piece dari Daniel Paulo Frangipangi sangat baik sekali. Kita lihat juga Tema Mursadat gagal dengan keputusannya keluar dari gawang. Hamka Hamzah nyaris saja. Terbebas Gol ya. musim lalu ya. Betul. Seorang center back yang punya naluri mencetak gol juga, Hamka Hamzah. Reaksi dari bench Mitra Kukar melihat peluang tadi terbuang. Upaya Hamka Hamzah, Eka Ramdhani. Sang jenderal cilik yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Peluang menekan kali ini kembali gagal. Sebuah blocking yang dianggap ilegal oleh wasit Hadi tadi. Upaya dari Seftia Hadi untuk menutup pergerakan Jajang. Ya, postur yang cukup mungil untuk ukuran seorang bek kanan ya, Ya. Jajang. Mantan pemain tim PON Jawa Barat, Jajang. Akan mendapatkan tantangan yang cukup menarik dari pergerakan Jajang tentunya. Seorang defender Seftia Hadi yang dalam beberapa partai belum tampil sempurna. Nemanja Obrich menghadapi bola bagi Pelita Bandung Raya. Ada Dane dan juga Nova di kotak penalti. Tidak mampu melewati first defender tadi. Upaya dari Nemanja Obrich. Kembali Jajang kali ini. Coba keluar dari tekanan Pelita Bandung Raya. Menyusun serangan dari daerah pertahanan. Mudah tadi diantisipasi oleh Zulkifli Syukur. Kembali serangan kali ini dari kaki Arsyad. Berikan bola kepada Gaston Castanyo. Ramdhani di bawah tekanan dan bayang-bayang Zulham Zamrud cukup sulit tentunya untuk bergerak apabila melihat kecepatan dan kelincahan Zulham untuk menutup Eka. Ini momen yang menarik saya pikir ya. Keberanian Eka Ramdhani dan juga teman-temannya untuk main Ya. pendek-pendek di kandang lawan. Kemudian dibalas juga oleh Mitra Kukar. Begitu mendapatkan bola langsung kita lihat. Dan ini juga adalah ciri dari dua pelatih saya pikir, Simon McManamy dan juga Stefan Hansson. Kita ingat Simon McManamy kala menukangi Filipina. Tampil juga tim nasional Filipina dengan sepak bola agresif dan tidak pernah takut menghadapi lawannya. Paulo Daniel Frangipangi melebar kali ini Zulham Zamrud. Tutup pergerakan oleh Nemanja Obrich tadi. Sebuah long ball ditujukan kepada Arif Suyono, sangat cermat kali ini menusuk Arif Suyono dan sebuah square pass tadi diarahkan kepada Esteban Herrera yang masih belum mampu membobol gawang Pelita Bandung Raya. Ya, ini sebuah peluang yang sangat baik. Dari prosesnya juga kita lihat diawali Zulham Zamrun di Ya. sisi sebelah kiri. Dia long pass ke arah kanan langsung melihat pergerakan Arif Suyono. Eddie Hafid gagal mengantisipasi bola. Kontrol bola yang baik juga prima dari Arif Suyono. Ya. Crossing First touch, ya. mendatar tapi kemudian juga ada duel di sana. Paulo Daniel kembali, tembakan jarak jauh. Menjadi salah satu upaya dari para punggawa Mitra Kukar untuk mencoba merepotkan Tema Mursadat, dan sejauh ini beberapa peluang sudah berhasil menekan dan juga tentunya mempengaruhi konsentrasi dari Tema Mursadat. Ya, 9 menit awal ini menjadi milik Mitra Kukar saya pikir. Tekanan bertubi-tubi mereka lakukan. Kembali Paulo Daniel, eksekusi sepak pojok. Arif Siono mencoba men-set up rekannya kali ini. Peluang kembali dapat dibuang oleh Novarianto. Belum berakhir tekanan dari Naga Makers. Bustami! Membentuk yang jauh dan sayang sekali. Rebound dari Esteban Herrera masih meninggi di atas gawang dari Tema Mursadat. Drama di awal yang begitu spektakuler dari Indonesia Super League. Pemain brilian Bustami memberikan tembakan jarak jauh yang begitu luar biasa, Towel. Ya, kelas ya, kita lihat bagaimana
bola shooting kaki kanan keras meluncur tipis menyentuh tangan dari Tema dan membentur Mistar. Sebuah skill yang sangat sulit, kita lihat kontrol yang begitu sempurna dengan backlift yang minimal. Tembakan terukur dari Bustami, beruntung. Pengalaman Tema Mursadat membaca tekanan tadi dari Bustami, sebuah patah yang begitu luar biasa. Ya, sebuah tekanan bertubi-tubi yang secara psikologis menaikkan kepercayaan diri moral dari para pemain Mitra Kukar tuan rumah. Dan juga bisa menjadi tekanan bagi para pemain Bandung Raya. Gagal keluar dari tekanan, mereka akan kesulitan dalam pertandingan. 10 menit yang berlalu begitu cepat dengan peluang demi peluang bagi tim Naga Makers. Namun kali ini tim muda Pelita Bandung Raya coba kerjasama antara Obridge dan Eka, nampaknya dilanggar oleh Paulo Daniel. Kembali tayangan ulang walaupun memang mengenai bola terlebih dahulu, namun mengambil dari belakang tadi Paulo Daniel. Iya, Obridge, Eka Ramdhani, Gaston, Miodadik maupun juga Nova tentunya punya kontrol terhadap situasi pertandingan seperti ini. Kuncinya sekarang mampukah pemain-pemain muda lainnya? Ada Jajang di kanan, ada Asep Mulyana tadi di kiri, ada Arsyad. Mampukah mereka keluar tampil dengan kualitas terbaiknya? Kalau tidak tentunya akan kesulitan bagi pemain-pemain senior. Ya. Di semua sisi lapangan bagi Naga Makers terdapat bintang-bintang dengan kemampuan istimewa. Sedangkan tim muda PBR tentunya dengan beberapa pemain kunci tidak ingin begitu saja menyerah pada partai dramatis di malam Sabtu Anda tentunya. Nemanja Obridge memberikan efek tusukan positif bagi PBR. Sebuah umpan tadi terlalu panjang nampaknya. Sebuah upaya dari Obrah. Menarik ya, mantan pemain yang besar atau juniornya di Red Star Belgrade ini. Ya. Dia sempat di kanan di awal, sekarang bergerak ke kiri, dia menjadi playmaker. Dia menjadi kunci bersama Eka Ramdhani di tengah. Karena Den Milovanovic kita lihat sangat konsentrasi menjadi gelandang bertahan. Kembali kita lihat pergerakan bola yang begitu lancar. Zulkifli crossing dan sebuah heading. Esteban Herrera! Gol pembuka yang begitu indah diciptakan oleh Esteban Herrera. 1-0 Naga Makers memimpin dari Pelita Bandung Raya. Gol kedua, crossing yang baik dari Zulkifli Syukur, tetapi bola yang mengarah keluar begitu jauh. Mengapa Tema Mursadat juga keluar di saat sana masih ada Miodadik, ada Nova yang mencoba menghadang Esteban Herrera atau duel heading bersama Herrera. 12 menit awal yang penuh dengan tekanan demi tekanan dari tim tuan rumah dan akhirnya crossing yang sangat terukur di antara dua pemain bertahan tadi. Esteban Herrera dengan kemampuan dan will, determinasi yang luar biasa berhasil memecah kebuntuan bagi tim tuan rumah. 1-0 Mitra Kukar unggul, dan sayang sekali kita lihat dua pemain belakang tidak mampu mengantisipasi tadi umpan yang sangat terukur Miodadik di sana. Ya, crossing seperti ini memang kelebihannya Zulkifli Syukur dan kita lihat crossingnya sangat baik. Tapi dalam duel pun di sana masih ada Miodadik dan juga Jajang yang dalam posisi mengganggu Esteban Herrera. Pertanyaannya, kenapa Tema Mursadat keluar? Mengambil keputusan keluar dan dia sama sekali gagal mengamankan bola. Komunikasi dan juga tentunya kepercayaan penjaga gawang menjadi penting terhadap dua pemain bertahan tadi, namun nampaknya Tema berupaya mengotong bola di udara. Dan ketika penjaga gawang gagal memotong bola seperti itu, tentunya petaka akan terjadi. Esteban Herrera, pemain yang besar bersama Boca dan juga pernah menjadi duet dari Martin Palermo, membuktikan kelasnya pada malam hari ini terhadap Mitman dan juga seluruh pendukung yang hadir di Aji Imbut serta mitra sepak bola yang menyaksikan partai yang luar biasa dengan start yang begitu cepat. Ya, 2 gol sudah Esteban Herrera. Ya. Penalti ke gawang Persija dan kali ini di Aji Imbut di kandangnya sendiri. Headingnya tadi menerobos gawang dari Tema Mursadat yang sudah ditinggalkan. Esteban Herrera betul mantan pemain Boca Junior, pernah tampil di Piala Dunia usia 20 tahun 2001. Betul. Artinya pemain seangkatan Javier Saviola. Upaya blocking yang cukup baik tadi. Keras namun fair dari Jajang ataupun Arsyad nampaknya. Sefkia Hadi yang kerap kali rajin membantu dalam posisi overlap. Begitupun juga dengan Zulkifli Syukur yang baru saja memberikan assist terhadap Esteban Herrera. Kembali pergerakan yang sangat cepat, ball handling yang luar biasa dari Zulham. Jajang Mulyana kontrol sebuah setup, kali ini Paulo Daniel sangat sempurna. Variasi dari para pemain Mitra Kukar. Arif Suyono! Tembakan kembali yang hampir saja merobek jalan dari Tema Mursadat. Luar biasa, begitu atraktifnya permainan dari Naga Makers. Ya, jelas ini pertahanan Pelita Bandung Raya belum bisa mengantisipasi situasi. Ini kelas, ini benar-benar peluang. Edi Hafid gagal
atau ditekuk oleh Arif Suyono. Sayang hanya finishing dari Arif Suyono yang masih jauh melambung. Tendangan kaki kirinya belum tepat mengarah ke pojok kanan gawang dari Tema. Yang menjadi catatan bagi Pelita Bandung Raya adalah minimalnya peran dari Dejan Milovanovic untuk membantu lini pertahanan. Begitu sering para pemain Mitra Kukar langsung berhadapan dengan 4 pemain bertahan dari Pelita Bandung Raya dan menyulitkan tentunya bagi Nova dan juga Mio Dadic untuk menutup pergerakan dan juga begitu cairnya kerjasama dari tim Naga Makers. Betul sekali. Dan Milovanovic belum berperan sebagai gelandang bertahan. Dia mungkin masih membaca meraba-raba. Dia masih kebingungan antara Daniel Frangipange atau Esteban Herrera. Oh, terupas yang sangat sempurna tadi, namun sayang sekali terlepas dari kendali Esteban Herrera. Terlalu mudah saya pikir bagi Mitra Kukar berkreasi. Pressing tidak menunggu mereka retreat Iya. turun dulu ya Mitra Kukar. Begitu kehilangan bahkan di area pertahanan Bandung Raya, mereka langsung melakukan pressing. Ini tantangan bagi pemain-pemain muda terutama Bandung Raya. Karena kalau hanya mengandalkan yang senior-senior tentunya menjadi pincang ya. Iya. Kekuatan dari Bandung Raya. Kita lihat Gaston menjadi andalan di depan. Gaston masih harus bekerja keras untuk mendapatkan ruang setidaknya untuk mengancam lini pertahanan dari Mitra Kukar. Kali ini cerdik sekali umpan pendek para pemain Pelita Bandung Raya. Oh, sebuah sepakan tadi yang nampaknya berbuah pelanggaran. Upaya dari Arsyad tadi nampaknya. Ya, saya pikir memang sebuah pelanggaran tapi kita lihat tidak ada niatan ya, tidak ada kecenderungan, intensi untuk mencederai. Memang sebuah duel di mana Hamka pun memotong bola di saat M. Arsyad tadi mencoba melakukan volley. Memang duel yang sangat menarik di mana dua kesebelasan tampil dengan ciri khas passing-passing pendek. Pelita Bandung Raya walaupun tertinggal dan dalam possession bola juga kalah, namun dalam beberapa kesempatan memberikan hal positif dengan berani bermain pendek. Kita lihat Eka, Obridge kerap kali bekerjasama dengan Arsyad dan juga Asep, dua pemain muda untuk dilibatkan dalam penyerangan Pelita Bandung Raya. Hamka Hamzah, The bad boy, Hamka Hamzah. Bustomi. Sebuah long ball ditujukan kepada Arif Suyono. Kembali Bustomi menangkan duel tadi. Dejan Milovanovic. Jajang Mulyana. Turun ke belakang, kali ini Bustomi kembali umpan terukur namun sayang sekali terlepas dari kontrol Arif Suyono. Belum berhasil keluar Pelita Bandung Raya dari tekanan Mitra Kukar. Dengan tempo yang begitu cepat, pressing mereka nyaris kesulitan sekali mengontrol permainan. Nova Arianto. Kembali kehilangan bola ya. Cepat sekali Bandung Raya kehilangan bola. Dejan Milovanovic melebar kali ini melihat overlapping run dari Jajang. Sebuah tusukan dari sebelah kiri pertahanan Mitra Kukar coba dijalankan oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Eka kembali pada Jajang. Cukup sempit ruang gerak dan ruang berpikir bagi para pemain Pelita Bandung Raya untuk decision making. Kita lihat Nemanja Obridge kali ini kembali terbaca oleh Zulkifli Syukur. Bustomi. Zulham Zamrun. Begitu cermat kita lihat, begitu menikmati permainannya di lini tengah Naga Makers, Ahmad Bustomi. Bustomi punya ruang, punya waktu, punya timing yang sangat leluasa untuk bisa kontrol permainan ya. Artinya dia dikte tempo, dia dikte permainan, kita lihat positioningnya dia. Zulkifli Syukur. Kembali Bustomi. Menjauh, melihat pergerakan dari Esteban Herrera. Coba melewati kawalan Novarianto Esteban. Pemain asal Argentina yang begitu licin dan sangat licik dalam mengakali seorang center back Arif Suyono yang seakan menemukan permainan terbaiknya kembali pada musim ini. Coba lewati Edi Hafid, Arif Suyono. Keluar ya, sejauh ini memang memasuki 19 menit dribbling, crossing, keberanian duel satu lawan satunya muncul dari Arif Suyono. Keceng ya. Kalau udah keluar lagi aslinya kita panggil keceng. Sepak pojok akan diambil oleh Ahmad Bustomi. Tentunya beberapa punggawa Naga Makers seperti juga Pavlovic Istana dan sebuah header dari Hamka Hamzah kembali. Cukup mengherankan, dua kali Hamka membantu penyerangan dan dua kali mendapatkan peluang. Tentunya tanda tanya bagi marking lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Ya, kita lihat ya.
baik sekali. Miodadi kalah duel dari Hamka Hamzah walaupun masih melebar sundulannya. Ya, Makin percaya diri Hamka Hamzah maupun juga Mitra Kukar kita lihat. Karena belum satu pun peluang yang bisa mengancam gawang Mitra Kukar ya. di luar karakter tentunya dari Miodadic yang sangat kita tahu piawai dalam duel-duel bola udara 2 kali. Tercolong oleh Hamka dan juga Esteban Herrera yang berbuah gol. Sosok yang terisolir di lini depan dari Pelita Bandung Raya, Gaston Castaño, Esteban Herrera. Ditutup pergerakannya oleh 2 pemain Pelita Bandung Raya. Pencetak 2 gol di musim ini bagi Mitra Kukar. Iya, Bandung Raya pun saya tidak melihat bahwa Arsyad maupun juga Asep Mulyana adalah seorang pemain yang mampu menyisir sayap. Jadi kita lihat bertumpuk banyak di tengah. Obridge, Eka, Arsyad maupun juga Asep Mulyana yang dalam jersey di punggungnya tertulis nama Asep Ato ya. Ya. Peluang pertama bagi Dean Milovanovic tadi untuk terlibat dalam sebuah skema penyerangan bagi Pelita Bandung Raya, terupas yang terlalu panjang bagi Arsyad. Kembali harus berhati-hati, Miodadic. Simon McMahon mengatakan bahwa bermain malam hari sedikit menguntungkan bagi tim Pelita Bandung Raya, namun sejauh ini tidak terlihat. Justru tim tuan rumah tampil sangat terengginas. Di bawah indahnya malam di Stadion Aji Imbut, sayang sekali tadi sebuah pelanggaran terlalu agresif pergerakan dari Esteban Herrera. Sangat mobile ya pergerakan dari Esteban ya. Ya. Dia cepat juga mendukung Jajang, tapi dia juga menjadi orang pertama yang mau melakukan pressing. Sebuah serangan Gaston Castaño kali ini mencari ruang tembak. Gaston Castaño tinggi, jauh dan melebar dari target gawang Samsidar, namun inilah dia setengah peluang bagi Pelita Bandung Raya. Ya, 20 menit dia berlari-lari mencari bola, mencari passing umpan-umpan yang bisa memanjakan dia, tapi dia tidak mendapatkan. Di menit ke-21 tadi dia turun, minta bola sendiri, berupaya sendiri, duel sendiri, akhirnya menyelesaikan sendiri walaupun masih jauh dari sasaran. Belum mendapatkan ancaman berarti penjaga gawang Samsidar yang musim ini dipercaya langsung oleh Stefan Hansson menjadi penjaga gawang utama bagi Mitra Kukar. Di musim lalu Simon McManamy ketika menukangi Mitra Kukar harus memilih di antara Joyce dan juga Hendro Kartiko. Walaupun akhirnya Joyce tampil sebagai penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Mitra Kukar di musim lalu. Bustomi kembali coba melibatkan Arif Suyono dalam skema penyerangan, namun kali ini bola didispossess dan diambil oleh Nemanja Obridge. Eka Ramdhani cukup terbebas. Kembali terupas yang tidak sempurna dari Eka, walaupun ide pemain yang satu ini sudah sangat baik tadi melihat pergerakan Arsyad. Begitu cermat kita lihat kerjasama yang sangat menawan. Zulham menusuk kali ini, memberikan tekanan terhadap Dean Milovanovic. Zulham terbebas, Arif Suyono! Sebuah heading tadi, begitu berani. Pemain bertahan Edi Hafid nampaknya mengorbankan dirinya untuk mengamankan backline dari Pelita Bandung Raya terhadap tekanan lagi-lagi dari Keceng yang menusuk masuk dari wing sebelah kanan. Ya, sulit dihindari ya kalau kita lihat. Crossing dari Julham Jamrun pun sangat baik sekali. Kita lihat mengarah ke titik area penalti dan ya tidak ada pilihan bagi Edi Hafid maupun juga Arif Keceng Suyono untuk berjibaku duel. Dan kita lihat ya dengan sangat berani Edi Hafid mengamankan pertahanannya. Begitu berani kita lihat terbentur oleh kaki dari Arif Suyono. Dan awal prosesnya adalah sebuah serangan balik yang cepat. Kita lihat tadi Julham Zamrun bergerak dari bawah blind side, dia lolos, dia masuk, dia memberikan crossing. Sebuah tontonan yang sangat menarik bagi publik di Aji Imbut. Terlihat juga di bangku penonton rekan dari Jovo Paulovic nampaknya yang sedang diuji oleh Mitra Kukar untuk mengisi spot di lini depan bagi Mitra Kukar. Iya, memang slot pemain asingnya masih memungkinkan ya. Walaupun batas pendaftaran sudah ditutup 18 Januari kemarin. Peluang kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Gaston Castaño. Arsyad! Luar biasa Towel, sebuah penyelamatan dengan tangan kiri yang sangat sempurna.
sempurna dari Samsidar untuk menghalau upaya dari pemain muda Arsyad tadi. Ya, upaya yang luar biasa. Walaupun sangat kesulitan sekali. Kita lihat sodoran dari Gaston, sontekan dari Arsyad, nyaris saja. Kita lihat sebuah upaya atau penyelamatan pertama, Samsidar. Ya, ini yang harus menjadi perhatian dari lini pertahanan. Asik menyerang, namun kita lihat Arsyad dengan piawai memanfaatkan peluang tadi dari sudut yang sangat sempit. Ada dorongan nampaknya dari Gaston, menyebabkan wasit meniupkan peluitnya tadi. Miodradic juga terlibat dalam sebuah duel tadi. Friksi memang kerap kali terjadi apabila umpan-umpan dari sepak pojok menjadi salah satu opsi bagi tim yang sedang tertinggal untuk mengejar. Menjadi pelengkap yang sempurna ketika Samsidar setuju untuk bergabung dengan Mitra Kukar. Toel, penampilannya luar biasa sejauh ini. Iya, dan pilihannya juga menjadi sangat lengkap di barisan menjaga gawang. Artinya kualitasnya tidak jauh berbeda ya antara Samsidar maupun Joyce. Kita lihat lagi-lagi Jajang dilewati dengan mudah oleh Zulham. Beruntung help defense diberikan oleh Eka Ramdhani. Terlalu mudah kita lihat bagi Zulham untuk melewati pemain muda Jajang. Ya, kita lihat bek kanan, bek kiri dari Pelita Bandung Raya bocor. Jajang bisa ditembus Zulham, Edi Hafid bisa ditembus Arif Suyono, dan ini menjadi petaka. Ancaman bertubi-tubi ke gawang dari Pelita Bandung Raya, Tema Mursadat. Dan di sisi lain, kerjasama antar lini para pemain PBR juga belum berjalan dengan sempurna. Kerap kali terputus di lini tengah, di mana outplayed 4 pemain tengah dari Mitra Kukar begitu mendominasi. Esteban Herrera melibatkan Paulo Daniel, terlepas 3 lawan 1. Paulo Daniel! Nyaman, aman, 2-0 Mitra Kukar. Berkali-kali second line masuk, dan kali ini Paulo Daniel Frangipane masuk mendapatkan sodoran dari Herrera. Lalu mensontek bola ke pojok kiri gawang dari Tema Mursadat. 2-0 ya Iya, untuk kalau Mitra kita Kukar. boleh menggambarkan penampilan dari Mitra Kukar di pembukaan awal-awal babak pertama ini adalah champagne football. Ya. Passing yang sangat lancar, begitu mengalir, sepak bola atraktif, penyerangan terukur, dan lagi-lagi peluang yang begitu sempurna dilari Paulo Daniel, dan dengan sebuah effort yang luar biasa. Dengan kaki dalam tadi, lakukan placing tanpa tenaga yang terlalu kencang. Tahu betul Tema Mursadat akan maju dan terukur finishing dari pemain satu ini. Kita lihat Di umpan situasi lagi-lagi, sini umpan ya, dari kita Esteban. lihat Ya, bek kanan Jajang tidak mengantisipasi pergerakan dari Frangipane. betul. Dia lolos Frangipane dan kedua, dan Jajang baru bergerak. Baru bereaksi ketika dia tahu bahwa Frangipane sudah masuk. Malam yang sangat panjang bagi pemain bertahan. Bek kanan PBR Jajang diekspos tadi oleh Zulham dan juga Paulo Daniel Frangipane. Sangat dieksploitasi. Ya, Pertahanan kiri dan kanan dari Bandung Raya dicecar habis-habisan, dan ini menjadi catatan besar bagi Pelita Bandung Raya, bagi pelatih Simon McManamy. terlebih lagi dalam 2 partai kandang pertama PBR, mereka hanya mampu menciptakan 1 gol. Di partai pembuka kala itu, draw 1-1 dengan Barito Putra. Dane Milovanovic sebagai penjaga ataupun pencetak gol pertama pergelaran Indonesia Super League 2013, dan sejak saat itu mereka seakan kesulitan untuk merobek jala tim lawan. Menarik untuk lihat respons dari anak asuh Simon McManamy tentunya. Kembali Arsyad kali ini. Salah satu sinar terang yang dimiliki oleh PBR dari lini tengah. Arsyad kerap kali menekan pertahanan. Dan kita lihat kecerdikan Bustomi lakukan shielding tadi dan langsung memegang bola. Makin asik ya kalau kita lihat 28 menit passing-passing dari Mitra Kukar pun minim sekali yang gagal ya. Betul. Mereka sangat menikmati, hafal sekali dengan kondisi atau situasi lapangannya. Lihat, Bustomi sangat kontrol, dia berdiri bebas, dia punya waktu, dia punya ruang yang Betul. cukup untuk bisa memberikan passing-passing yang sangat baik. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan sendiri dan tantangan bagi Simon untuk dipecahkan segera apabila mereka tidak ingin tertinggal lebih jauh lagi. Punggawa muda Pelita Bandung Raya, lagi-lagi Zulham begitu agresif. Berputar inside out untuk mencoba melewati kawalan dari Jajang. Lempar ke dalam bagi Naga Mekes. Berpesta Midman yang berada di dalam stadion Aji Imbut melihat penampilan luar biasa di partai home perdana Mitra Kukar. Namun Eka Ramdhani mencoba merusak pesta tersebut dengan memberikan umpan kepada Gaston Castaño. Kali ini cukup cepat bergerak melewati 2 pemain. Yobo dilewati tadi, namun lagi-lagi Mr. Reliable Zulkifli Syukur dengan tenang menjaga keseimbangan di lini pertahanan dari Naga Mekes.
Minim sekali ya dukungan untuk Gaston. Kita lihat Gaston sendirian, dia mencoba dribbling melewati tapi menunggu support juga dia kesulitan. Jelas sangat berat bagi Pelita Bandung Raya kalau hanya mengandalkan Gaston, Eka Ramdhani, Obridge. Kembali peluang bagi Zulham, ditutup dua pemain kali ini pergerakannya. Harus kembali ke belakang, Seftia Hadi. Coba berikan crossing tadi. Ada Arif Keceng Suyono. Clearance dari Obridge, pendek dan jatuh kepada kaki Arif Suyono. Sempurna ya kedua sayap dari Mitra Kukar. Sangat baik sekali bermain. Zulham Jamrun maupun Arif Suyono. Zulkifli juga memberikan sebuah bantuan yang sangat baik dalam penyerangan, terutama crossing-crossingnya. Seftia Hadi melebar kepada Zulham Zamrun. Arsyad sangat cepat keluar dari tekanan kali ini Pelita Bandung Raya. Eka Ramdhani, kapten tim yang diharapkan oleh Simon McManamy dapat membangkitkan semangat rekan-rekannya walaupun tertinggal dengan 2 gol cepat tadi dari Esteban Herrera dan juga Paulo Daniel, duet Argentina andalan dari Mitra Kukar. Obridge ataupun Dane Milanovic. Gaston cukup terbuka kali ini pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah ujian tembakan langsung dari Asep Ato. Mudah diantisipasi oleh penjaga gawang tadi. Skill individu yang sempat bagus dari Asep Ato ini ya tadi. Dia tekuk ke kiri, dia syuting tapi syutingnya terlalu lemah. Paulo Daniel Frangipane. Dari wing sebelah kanan kali ini bergerak. Kembali ke belakang, kapten tim Hamka Hamzah. Kontrol sekali nyaman Hamka Hamzah dari belakang. Belum ada tekanan, belum ada gangguan. Ada koordinasi yang dia pimpin di lini belakang. Begitu juga Zulkifli Syukur. Pressure yang minimal dari pemain Pelita Bandung Raya yang berkonsentrasi di daerah mereka sendiri. Praktis hanya menyisakan Gaston yang melewati garis tengah lapangan. Hamka Hamzah justru berikan umpan jauh kali ini. Oh, kembali terlepas tadi. Namun sayang, tidak cermat tadi. Upaya kontrol yang coba dilakukan oleh Zulham Zamrun. Kembali sebuah catatan merah bagi Jajang ya. Interceptnya gagal. Gaston Castaño. Gaston turun ke hampir setengah lapangan permainan. Oh, salah umpan, Paulo Daniel. Peluang bagi Jajang Mulyana untuk melakukan tekanan. Dengan dribble Jajang Mulyana. Tembakan datar kencang tadi. Beruntung masih dapat diantisipasi oleh Tema Mursadat. ini sebuah skill yang individu yang sangat menarik ya. Bagaimana dia melewati Mio Dadik, tekukannya juga sangat bagus ke kiri. Tapi seandainya dia punya akselerasi, punya daya kejut yang lebih kencang dari Jajang, saya pikir dia harus memberikan itu, maka akan lebih punya efek ya. Eka Ramdhani belum menyerah. Punggawa Pelita Bandung Raya mencoba menjawab tantangan dari Mitra Kukar. Tim bertabur bintang yang sejauh ini unggul 2 gol. Asep Ato ke belakang kepada Dane Milovanovic. Melebar pergerakan dari Edi Hafid Murtado yang kerap kali rajin membantu serangan tim Pelita Bandung Raya. Obridge kembali kepada Eka. Rangkaian passing coba diberikan dan tekanan oleh tim Pelita Bandung Raya. Obridge mencari ruang tembak. Nemanja Obridge sangat cermat. Obridge! Dan peluang kembali terjatuh pada kaki Arsyad. Ditutup oleh Paulovic tadi. Sebuah clearance dari Hamka Hamzah. Belum aman lini pertahanan tim tuan rumah, namun lagi-lagi ketenangan dari Bustomi menjadi solusi bagi tim Naga Mekes. Asep Ato masuk, M. Arsyad masuk. Tidak ada pemain satupun yang bergerak menyusur sisi sayap atau area sayap dari pertahanan Mitra Kukar. Akibatnya apa? Serangan semua terpusat di tengah. Gaston Castaño, Obrik, Eka Ramdhani, dan Hamka Hamzah, Novo Pavlovic sangat enak ya mengantisipasi, mengintercept semua umpan-umpan yang datang ke pertahanannya. Dan nampaknya 2 hasil sempurna dari partai away menjadi pijakan yang sempurna bagi anak-anak asuh dari Stefan Hansson, menambah dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Bahkan Hamka mengatakan juga bila mungkin akan menyapu bersih semua partai di Aji Imbut dengan kemenangan. Hal serupa dilakukan oleh Sriwijaya FC di musim lalu, 17 kemenangan beruntun di kandang. Mampukah dicapai oleh Mitra Kukar? Pada musim lalu, Mitra Kukar takluk sebanyak 4 pertandingan di Aji Imbut. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka takluk dari Davon Soro kala itu. Tim lain yang pernah menaklukkan Mitra Kukar di kandang adalah Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, dan juga Persisam Samarinda. Dan ada 2 tim yang mampu menahan imbang dan kembali sebuah upaya jarak jauh tadi. Tidak sempurna. 2 tim yang mampu menahan imbang tim Mitra Kukar adalah Arema Indonesia dan juga Persiba Balikpapan. Ya, barusan kita melihat sebuah upaya yang sebetulnya sangat terburu-buru dari Eka Ramdhani ya. Seperti kehilangan ide, kehilangan kreativitas Eka. Hanya mencoba melakukan tendangan jarak jauh. Karena beberapa kali mencoba main, gagal. Gaston, kembali Eka. Dan kembali gagal lagi-lagi Eka Ya. Ramdhani. Tidak siap tampaknya M. Arsyad atau Asep Ato membaca umpan dari Eka Ramdhani. Pemain yang diharapkan oleh Simon McManamy tentunya untuk menenangkan rekan-rekannya walaupun tertinggal 2-0. Respons tentunya berada di kaki Eka Ramdhani sebagai pemain pengalaman yang dimiliki oleh Simon. Udara diberikan Mio Dadic. Begitu cepat berlalu partai panas malam hari ini. 36 menit dari Stadion Aji Imbut. Sementara skor adalah 2-0 keunggulan bagi Naga Mega. Sebuah umpan coba diberikan namun tidak dapat dikejar tadi. Ya, terlihat problem di lini depan dari Bandung Raya, Pelita Bandung Raya. Kualitas antara Eka, Obrecht, Gaston sangat jomplang jauh dengan Arsyad, dengan Asep Ato. Akibatnya permainan seringkali terhenti ketika 2 pemain muda, Arsyad, Ato, tidak bisa mengimbangi permainan dari para senior mereka ya. Sejauh ini apabila kita mau berbicara sedikit ekstrim, mungkin sebuah latihan diberikan oleh tim Mitra Kukar terhadap tim muda Pelita Bandung Raya. Langsung menekan sejak menit pertama anak asuh Stefan Hanson, begitu menguasai pertandingan, begitu dikdaya. Namun jangan pernah menganggap remeh tentunya. Tim dengan semangat baru Pelita Bandung Raya bisa kapan saja bangkit, terutama dengan pemain-pemain berkelas seperti Gaston dan juga Obrecht. Kita lihat sangat cermat lagi-lagi Towel pergerakan Bustomi. Namun kerja keras tadi Gaston mengambil bola bagi Pelita Bandung Raya. Gaston kali ini kerjasama dengan Asep Ato, Eka Ramdhani, Gaston Castanyo. Miss kick tadi. Belum berakhir peluang bagi tim Pelita Bandung Raya, melebar. Baca oleh Zulkifli, maksud dari Gaston. Dejan Milovanovic. Serangan arus kedua bagi Pelita Bandung Raya. Gaston kerjasama pendek. Eka Ramdhani dapat diblok dengan baik tadi oleh Jovo Paulovic. Belum berakhir. Tekanan Pelita Bandung Raya. Kembali Dejan Milovanovic. Butuh peran lebih dari Den ya. Jangan hanya bertahan saya, tapi dia juga harus punya intercept yang lebih bagus. Betul. Arsyad tadi terbebas kali ini. Nemanja Obrecht. Di bawah bayang-bayang Eceng. Aduh. Tembakan langsung. Sangat sayang, padahal tadi ada peluang untuk menembak dari Arsyad mungkin, Towel. Iya. Sempat kenapa harus di back pass ke belakang, tapi rupanya ada Asep yang meminta. Tidak cukup powerful, tapi ya paling tidak mengarah. Shootingnya ke gawang dari Mitra Kukar. Iya. Dan kembali bisa mengambil positif, kita lihat Simon McManamy puas dengan peluang yang coba dibangun oleh anak asuhnya. Sebuah respons dari tim muda ini tentunya. Gaston ambil peran banyak ya. Dia bukan sebagai striker, target man, tapi dia juga mencoba menjadi playmaker di sepertiga lapangan. Ya banyak turun dia coba mainkan peran kreatif di lini depan. Esteban berpindah sisi kepada Arif Suyono kali ini. Datang membantu Zulkifli Syukur. Kita lihat nyaris tanpa pressing. Begitu nyaman lini tengah dari Mitra Kukar berkreasi. Bustomi kembali melebar. Zulkifli Syukur. Coba ditutup pergerakannya oleh Asep dan juga Nemanja Obrecht. Zulham yang berpindah posisi. Interchange juga yang sangat baik dari para pemain Mitra Kukar.
umpan Jajang tadi kepada Arsyad maksudnya. Mudah terbaca. Terpotong di kaki Eka Ramdhani. Kembali Arsyad. Datang membantu Gaston Castagne yang begitu rajin bagi Pelita Bandung Raya. Asep Ato. Tembakan berputar. Dan dapat diblok dengan baik tadi. Zulham kali ini begitu rajin juga membantu pertahanan dari Mitra Kukar. Obrecht turun, Eka Ramdhani juga turun, Asep Ato turun terlalu jauh. Dan kita lihat Bustomi ada di area antara pertahanan dengan gelandang dan dia punya ruang, punya kontrol yang sangat baik untuk atur tempo, atur passing yang sangat baik kita lihat. Edi Hafid tadi mendapatkan keuntungan dengan dilanggar oleh Arif Siono. Free kick bagi Dinamo Pelita Bandung Raya yang sejauh ini memasuki menit ke-41, tertinggal 2 gol. Gol diciptakan oleh Esteban Herrera dan juga Paulo Daniel Frangipane untuk sementara membuat keunggulan bagi tim tuan rumah. Sangat sulit bergerak dan berkreasi Nemanja Obrecht dan juga Dejan Milovanovic. Namun kali ini mampu melibatkan Gaston. Umpan tanggung dari Gaston terbaca oleh Zulham kembali. 5 menit krusial di akhir babak pertama bagi tim Pelita Bandung Raya agar mereka tidak kembali kebobolan gawang dari serangan demi serangan Naga Mekes. Paulo Daniel Frangipane melebar melihat pergerakan dari Zulkifli Syukur. Kembali crossing berbahaya, dapat dihalau tadi Nova nampaknya. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Arsyad. Perbedaan kualitas dari dua tim ya terlihat ya sejauh ini, paling tidak hingga menit ke-41 atau memasuki 42 ini. Dua kualitas dari tim yang berbeda. Seftia Hadi menusuk dari lini sebelah kiri. Zulham. Tentunya sayup-sayup terdengar nyanyian serta genderang dari Mitra Mania yang hadir di Aji Imbut. Begitu puas dengan penampilan di babak pertama ini dari tim tuan rumah. Esteban kembali, Paulo Daniel Frangipane melihat pergerakan dari Jamul tadi. Sayang sebuah pelanggaran harus dilakukan Jajang ketika mencoba mengambil bola tadi. Banyak pekerjaan nampaknya yang harus dilakukan oleh Simon McManamy di halftime nanti, Tawel, berbicara dengan pasukannya karena semua koordinasi di setiap lini masih belum berjalan sempurna sesuai dengan apa yang dia harapkan. Iya, kalau konsepsi saya melihat bahwa mereka atau Simon McManamy ingin timnya main mengalirkan passing-passing dari bawah, naik ke gelandang, variasi di depan, kreatif di depan. Tapi juga kita lihat bahwa dalam situasi ini ada perbedaan kualitas menghadapi lawan yang tampak jelas memiliki kelebihan kualitas hampir di semua lini dan dalam keadaan tertekan, konsep bola-bola itu tidak maksimal dijalankan oleh Pelita Bandung Raya. Sementara bagi Stefan Hansson, pergerakan yang sangat baik tanpa bola, dengan bola, seluruh pemain bergerak begitu sempurna, saling mendukung kita lihat dalam penyerangan maupun bertahan sebagai sebuah unit. Naga Mekes sangat baik menjalankan apa yang coba diperintahkan oleh Stefan Hansson. Dan ini sudah berlaku sejak partai pertama. Ketika pada partai away mereka juga begitu cepat mendominasi dan menciptakan gol di partai tandang mereka. Esteban Herrera kembali selalu memberikan aura positif dalam penyerangan tim tuan rumah. Bustomi terdapat ruang tadi, coba melakukan sebuah umpan yang tidak sempurna. Belum berakhir kembali. Serangan dari tim tuan rumah, Zulkifli Syukur. Salah seorang pemain bertahan dengan akurasi umpan terbaik mungkin di Indonesia Super League, Zulkifli. Mengalami sedikit surut prestasi ketika membela Persib Bandung, namun nampaknya sudah mulai menikmati kembali permainannya bersama Naga Mekes. Dan ini dia trademark dari Obrecht. Menekan masuk, membawa bola, dribbling dengan cepat tadi. Kita lihat Gaston turun, dia jauh sekali. Dia mencoba menjadi playmaker
di sepertiga lapangan atau offensive area. Betul. Tapi kemudian pertanyaannya siapa yang jadi target man di area penalti dari Mitra Kukar bagi Pelita Bandung Raya? Kembali peluang Obridge. Kencang tadi tembakan Obridge. Lebih kepada power, namun akurasi nampaknya masih jauh dari sempurna karena mampu diblok tadi. Upaya dari Nemanja Obridge. Dengan bergeraknya Gaston melebar dan juga kerap kali mencari bola ke lini tengah, tentunya ini sebuah kesuksesan bagi Hamka dan kawan-kawan menggalang lini pertahanan. Dan kembali sebuah intercept yang sangat cerdik dari Zulham. Melakukan tekanan, kali ini Zulham melewati Mio Dadic. Zulham, Jajang Mulyana membentuk tiang gawang. Upaya dari Jajang dengan gawang yang menganga tadi masih gagal, Towel. Iya, saya pikir nih ketidakberuntungan bagi Jajang Mulyana karena sebetulnya habis ya. Iya. Ketika Jajang kalah duel dengan Zulham Jamrun, Iya. bahkan Mio Dadik pun dilewati, habis sebetulnya di situ. Apalagi bola crossing melewati Tema Mursyadat. Betul. Jajang hanya tinggal dorong bola, tapi kita lihat Begitu sempurna umpan dari Zulham, tidak dapat digapai Oke. Tema, dan sayang sekali. ya Jajang. Pelita Bandung Raya berterima kasih untuk Mister Gawang kali ini ya. Ya, dan Tidak menambah nampaknya gol. apakah Jajang akan menyesali peluang tadi tidak menjadi gol karena 3-0 praktis sudah game over bagi Pelita Bandung Raya, namun 2 gol masih sangat mungkin untuk dikejar oleh tim asal Bandung ini. Ya, 90% harusnya gol ya. Iya. Mungkin dalam imajinasi Jajang pun Iya. sudah berpikir tentang goyang itik Jajang Mulyana. Dan kita lihat Stefan Hanson juga nampaknya tidak puas dengan upaya Jajang tadi karena dia tahu betul 3 gol akan benar-benar mengakhiri perjuangan Pelita Bandung Raya, namun dalam keadaan 2 gol dalam sepak bola biasanya menjadi keunggulan yang sangat berbahaya. Toel. Ya, 2-0 adalah keunggulan yang secara psikologis justru seringkali terbalik ya. Iya. Tapi kalau kita lihat kualitas, berat bagi Bandung Raya untuk bangkit kecuali punya pemain-pemain yang bisa memberikan warna tersendiri. Kita lihat tadi momen sundulan Jajang yang mengenai Mistar sebetulnya habis karena diawali oleh pergerakan Zulham Jamrun. Dan mampukah para punggawa Pelita Bandung Raya untuk mengambil kesempatan di akhir babak pertama? Nampaknya tidak menjadi opsi karena wasit sudah menyebutkan peluit berakhirnya. Drama luar biasa penuh aksi di partai babak pertama di mana Daniel Frangipane dan Esteban Herrera menjadi punggawa pahlawan bagi Mitra Kukar yang untuk sementara unggul 2-0 atas tamunya Pelita Bandung Raya. Agar supaya tidak kebobolan, itulah yang tadi coba diutarakan oleh Towel. Dan Mitra Sepak Bola dan dia kick off babak kedua langsung dari Stadion Aji Imbut. Pelita Bandung Raya coba merespons ketertinggalan 2 gol ini tentunya. Dan menjadi momen yang sangat penting agar mereka tidak bobol lebih dahulu di babak kedua ini. Gol ketiga ataupun gol berikutnya akan menjadi penting bagi kedua kesebelasan. Mio Dadic. Menarik untuk melihat apakah bentuk permainan dari Mitra Kukar akan tetap stabil. Karena stamina masih menjadi kendala ketika para pemain masih memasuki awal-awal kompetisi partai ketiga. Paulo Daniel Frangipane pencetak gol kedua bagi Mitra Kukar. Bustomi. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh Dane Milovanovic. Kalau melihat bagaimana Den Milovanovic bermain, posisi yang dia mainkan, Pelita Bandung Raya ini main dengan 4-1-4-1 ya. Ya. Karena dia sendirian menjadi protektor bagi lini pertahanan, lalu di depannya ada Eka, ada Obridge, ada Arsyad, ada Asep Ato, lalu di depan sendirian ada Gaston. Situasi berbahaya. Peluang bagi Paulo Daniel dan juga Hamka Hamzah, tembakan langsung tadi nampaknya dilepaskan Hamka Hamzah. Membentur pagar hidup yang dibangun oleh Tema Mursadat. Masih belum berakhir serangan, Seftia Hadi sangat rajin membantu penyerangan. Kita lihat kembali begitu baiknya pergerakan tanpa bola para pemain Mitra Kukar dan juga cairnya kerjasama antar lini. Lempar ke dalam. Zulham tadi mampu direbut bola oleh Arsyad. Digunakan di udara oleh Jajang, dibuang oleh Mio Dadic. Zulkifli melebar pergerakan Bustomi kali ini menusuk masuk. Paulo Daniel Frangipane balikan bola kepada Zul nampaknya. Kontrol yang tidak sempurna.
Obridge. Miodadic sedikit mengendorkan tekanan mereka, Mitra Kukar. Tidak ingin serta-merta langsung membuang energi. Tampil lebih terkontrol nampaknya di babak kedua ini, Toel. Ya, Pelita Bandung Raya pun agak sedikit fokus ke pertahanan ya. Mereka tidak buru-buru cepat, mereka fokus, kita lihat turun hampir banyak pemain di area mereka, mempersempit ruang. Tidak memberikan terlalu open space yang terlalu lebar Ya. bagi Mitra Kukar. Dan kalau ada perubahan, nampaknya jelas terlihat di mana marking para pemain lebih rapat dari Pelita Bandung Raya. Tidak lagi serta-merta memberikan space, kita lihat langsung menutup. Bermain sedikit tinggi, kita lihat 30 cm mungkin di depan dari posisi mereka di babak pertama. Bustomi Sulit selalu ya, sebagai katalis ya, Toel. Bustomi. sulit kita lihat Emarsyad tadi, anak muda mencoba melewati Bustomi mengandalkan Ya. dribblingnya. Dan justru tercipta peluang kali bagi Mitra Kukar, sebuah crossing dan berbahaya tadi terlepas dari Tema Mursadat dan kembali ke Meluut, side netting sayang sekali dari Zulham. Peluang untuk memperbesar keunggulan Mitra Kukar tadi gagal dari Zulham Zamrun. Iya, ini juga catatan besar. Kita lihat memang proses yang sangat bagus, crossing yang bagus. Ya. Tapi kembali, Tema Mursadat tidak memberikan sebuah kenyamanan atau keamanan, rasa aman bagi lini pertahanan Bandung Raya. Betul. Jauh dari kualitas yang kita tahu dari seorang Tema Mursadat. Iya, catatan besar bagi pelatih kiper Herman Syah ya. Dia masih memiliki Edi Kurnia. Betul. Bola lepas dari tangkapan Tema Mursadat. Nova Arianto. Bola kembali pada Nemanja Obridge. Dejan Milovanovic harus kembali ke belakang. Sangat sulit untuk keluar dari daerah pertahanan mereka sendiri, Pelita Bandung Raya. Kembali Obra. Dejan kali ini melepaskan diri dari kawalan Daniel. Umpan jauh, mudah terbaca Hamka di udara tadi. Bustomi. Jelas ya kalau kita melihat permainan Bandung Raya seperti ini, mereka jelas butuh sayap-sayap yang bagus, Ya. baik sayap kiri maupun sayap kanan. Dan kita melihat di sini mereka tidak main menggunakan pemain sayap. Betul. Arsyad tidak bermain sebagai sayap, juga Asep Ato tidak bermain sebagai sayap. Cukup mengejutkan memang keputusan dari Simon tidak menambah punggawanya di akhir-akhir masa pendaftaran dan sudah mempercayakan kepada tim yang dia bentuk. Oh, peluang kali ini. Sebuah bola over the top tadi melewati Hamka Hamzah. Kuasai oleh Gaston Castanyo di bawah kawalan Zulham. Harus berhati-hati menjaga fokus dan emosi tentunya Zulham dan juga Gaston. Dua menarik tadi, Toel, dari Ya. dua pemain. Skill individu Julhamnya bagus sebetulnya, tapi tadi kita lihat kontrolnya agak meleset. Ini pemain yang harus buktikan musim ini jika ingin terus masuk dalam radar tim nasional. Ya, Dia punya skill individu yang bagus, tinggal konsistensi. Musim lalu 7 gol, harusnya dia punya target pribadi musim ini lebih dari betul. 7 gol ya. Pemain yang mulai menampakkan potensi aslinya ketika memperkuat Persela Lamongan. Dan musim lalu diambil oleh manajemen Mitra Kukar akibat bakatnya yang luar biasa dalam menusuk pertahanan lawan dari posisi wing. Dan jelas terlihat memang memberikan dimensi dan opsi tersendiri bagi setiap penyerangan Mitra Kukar. Pemain juga kerap kali rajin membantu pertahanan. Sebuah header dari Esteban tadi. Jauh ke depan, mudah bagi Fafa Arianto. Obridge kontrol tidak sempurna. Namun coba recovery dan gagal dan kembali akselerasi kali ini dari Zul. Memasuki daerah pertahanan Pelita. Zulkifli! Tembakan kencang lagi-lagi dilepaskan menuju gawang Tema Mursadat. Sebuah kejutan dari Zulkifli Syukur tadi. Dan lagi-lagi tangkapan Tema Mursadat Ya. lepas. Begitu eksplosif upaya dari Zulkifli tadi. Menarik memang sayap kanan Mitra Kukar juga Ya, grafiknya, penampilannya, performa sebelah kanan juga makin meningkat tajam. Saya melihat ada Malang Connection di sana, ada Zulkifli Syukur Ya. di kanan, lalu Bustomi kerjasama di tengah dan ada Arif Siono di depannya. Malang Connection yang sudah sehati sepertinya. Main pendek-pendek, terobosan, penetrasi, crossing. kembali sebuah variasi serangan coba dibangun
dari kaki Bustomi. Terlepas dan terbebas Paulo Daniel Frangipane. Sebuah chip ball tadi. Yovo mencoba men-set up Esteban Herrera. Kita lihat sangat licik Esteban Herrera. Mampu menggunakan upper body strength-nya untuk menahan laju dari Nova tadi yang menghalau bola. Namun sayang kali ini tidak sempurna maksud dari para pemain Mitra Kukar untuk bekerja sama tadi. Jovo Paulovic yang sejak bergabung di awal musim ini sudah menunjukkan performa yang sangat baik. Serangan dari Pelita Bandung Raya kembali mentah. Dapat dibaca oleh Seftia Hadi, Hamka. Mengamankan backline dari Mitra Kukar tadi. Umpan tidak sempurna, jatuh pada kaki M. Arsyad. Dan Milovanovic dari sama pendek yang kembali terputus di kaki Hamka Hamzah. Ya, sulit sekali lebih dari 3 sentuhan para pemain Pelita Bandung Raya. 1, 2, 3, mau ke 4 di intercept lawan. Sulit mereka melakukan possession yang lebih lama, lebih dominan. Pelanggaran tadi, Mio Dadic nampaknya cukup keras melanggar Jajang Mulyana dari belakang. Lama membela Persiba ya, Mio Dadic. Di Altras musim lalu sempat mampir ke Kelantan dan kini kembali main di ISL bersama Pelita Bandung Raya. Skill individu kita lihat aksi show dia, Zulham Zamrun. Set piece terukur kembali dan kali ini cukup cermat sergapan dari Tema Mursadat. Menghadang tekanan dari Mitra Kukar. Belum berakhir tekanan kali ini. Coba dibangun dari sisi kiri pertahanan Pelita Bandung Raya. Jovo Paulovic. Kerjasama cukup berbahaya dengan Arif Suyono tadi. Ya, Arif Suyono mulai menarik perhatian, mulai memberikan pernyataan kepada siapapun nanti pelatih nasional. Sepertinya dia menunjukkan saya kembali, saya kembali. Paling tidak lewat pertandingan ini dia memberikan kontribusi yang sangat besar. Bustomi dari sepak pojok. Salah satu keahlian Bustomi tadi namun dapat dihalau oleh Dean Milovanovic. Zulham Zamrun. Cerdik melewati kawalan lawannya tadi. Upaya menusuk dari Zulham namun sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan. Oh, ada injakan, harus berhati-hati. Mio Dadic tadi frustrasi nampaknya. Ya, kelelahan dalam tekanan terus-menerus. Lalu juga habis dibombardir dengan individu. Memang bisa memunculkan frustasi tapi tidak perlu dengan tindakan yang berlebihan. Betul. Ya. Apabila wasit bertindak tegas tadi dan melihat perilaku dari Mio Dadic, bukan tidak mungkin mendapatkan hadiah kartu. Sangat tidak perlu dari pemain berpengalaman seperti Mio Dadic. Musim demi musim berlaga di Indonesia Super League tentunya sudah kenal dengan karakter pemain Indonesia. Kembali Tommy kali ini. Zulkifli Syukur, ruang untuk melakukan crossing. Beruntung masih ada Mio Dadic tadi. Oh, tembakan langsung Paulo Daniel membentur Mio. Dan kesempatan kali ini bagi Pelita Bandung Raya untuk melakukan serangan, namun melihat ada salah seorang pemain yang terjatuh. Bustomi sepertinya. Ya. Sebuah syuting yang bagus dari Frangipane ya. Paulo Daniel Frangipane. Passing-passingnya bagus, dia bisa baca celah, baca ruang saat memberi bola. Terakhir dia tadi tendangan bebas diarahkan ke area yang tanggung, yang memaksa Tema harus keluar dan akhirnya memblok ya, meninju bola. Itu bola-bola yang jelas menyulitkan Tema Mursadat. Betul. Dan ini dia awal terjadinya kontak Eka dengan Bustomi. Masih mengalami kendala, Visio dari Mitra Kukar masuk mencoba memberikan pertolongan kepada Bustomi yang nampaknya mampu melanjutkan pertandingan. Secara head to head dengan Dan Milovanovic, Bustomi jelas unggul ya dalam pertandingan ini. Dia menunjukkan kualitasnya. Kartu kuning buat Eka Ramdhani. Dua pemain yang juga seringkali menjadi teman di pelatnas tim nasional.
panik Jajang. Dia tidak tahu harus melakukan apa sehingga melakukan long ball ke Ya. depan. Dan sejauh ini telah terjadi sepanjang pertandingan malam hari ini. Jajang mendapatkan tekanan dan teror dari para winger handal Mitra Kukar. Samsidar mengamankan backline. Obrik punya kelas kita lihat. Ya. Eka juga, Gaston juga. Tapi yang lain tidak mengimbangi kelas itu. Kita lihat kembali sangat cermat. Paulo Daniel Frangipani. Namun sayang umpannya terlalu panjang bagi Zulham tadi. Perbedaan kualitas memang yang terlalu mencolok di antara para pemain Pelita Bandung Raya. Menjadikan tidak sempurnanya proses baik pertahanan maupun penyerangan dari tim baru asal Bandung ini. Obridge selalu berupaya berkreasi, berupaya untuk membuka ruang bagi rekannya. Melebar kali ini, melihat pergerakan dari M. Arsyad. Umpan pendek Arsyad yang lagi-lagi salah sendiri, Toel. Ya, Menjadi kendala terbesar juga bagi Pelita untuk mencoba membuat peluang. Eka. Gaston Castanyo. Peluang untuk Jajang Mulyana menekan Miodadic tadi. Arif Siono melebar kali ini. Esteban Herrera. Tembakan kencang dari Esteban Herrera. Beruntung lagi-lagi dalam masalah blok. Pada malam hari ini saya pikir Tema Mursadat cukup istimewa. ya, melakukan save yang sangat baik sekali. Tema Ya. Mursadat, syuting kaki kanan dari Esteban Herrera memang powerful. Akurat gawang, kita lihat trupas yang sangat baik dari Arif Siono. Shooting. Esteban Herrera lagi-lagi dengan ujian on target yang dia berikan terhadap penjaga gawang Tema Mursadat. Kita lihat sempurna mematikan bola, mengambil ancang-ancang tadi, tembakan kencang lagi-lagi dengan blok yang sangat piawai dari Tema Mursadat. Yovo maju ke depan untuk mencoba lakukan tekanan terhadap backline dari Pelita Bandung Raya. Bustomi kali ini. Kerap kali menjadi juga masalah bagi Pelita Bandung Raya adalah second ball yang selalu dimenangkan oleh Mitra Kukar pada malam hari ini. Ya, sulit sekali. Ya. Setiap ada bola rebound, setiap ada bola hidup kedua, langsung para pemain Mitra Kukar bergegas, mengambil inisiatif, dan itu tidak nampak dari para pemain Pelita Bandung Raya. Pelita Bandung Raya mencoba bertahan agak berbeda dibandingkan babak pertama. Ya. Mereka tidak mau keluar terlalu jauh barisan 4 pemain belakangnya, back four-nya dari area penalti. Itu artinya mereka mencoba mempersempit ruang agar tidak terlalu banyak celah yang bisa diterobos oleh Mitra Kukar. Tapi akibat lainnya mereka pun sulit untuk keluar menyerang. Ya, sebuah respons dari bench di mana M. Arsyad akan digantikan oleh pemain muda Munadi. Sangat sulit bagi Arsyad memang melewati para pemain dengan kaliber nasional yang dimiliki oleh Mitra Kukar, bahkan internasional, dengan adanya Esteban Herrera di sana. Menjadi pembelajaran penting bagi punggawa muda Pelita Bandung Raya menghadapi partai-partai seperti ini. Dan tentunya apabila melihat kalender fixtures yang terjadi, Pelita Bandung Raya mungkin akan mengatakan bahwa ya mungkin kehilangan 3 angka di sini, namun tidak boleh kehilangan melawan tim-tim yang tentunya akan menjadi lawan mereka seperti Barito Putra mungkin. Dan juga ada di sana Persita Tangerang juga yang akan menjadi lawan-lawan bagi Pelita Bandung Raya memperebutkan posisi di Indonesia Super League. Dan sebuah pelanggaran tadi dari Esteban Herrera nampaknya. Oh, Seftia Hadi mendapatkan hukuman kartu kuning. Hal seperti ini ya harus diperhitungkan dengan sangat cermat ya. Ya, Pressing di area lawan, apakah perlu melakukan tackling 2 kaki seperti ini? Walaupun memang tidak keras tapi jelas terlihat ya kan harusnya pressing aja, Betul. press aja menghindari resiko dari kartu kuning. Bukan sebuah ancaman langsung ke Ya. gawang, masih jauh. di daerah yang tidak mengancam gawang dari Samsidar tadi. Sebuah kesalahan dari pemain muda Seftia Hadi. Kali ini peluang bagi Obridge. Kerjasama cukup rapi tadi, namun sayang bola di sepertiga lapangan terakhir belum mendapatkan kualitas terbaik dari para pemain Pelita Bandung Raya. Memasuki menit ke-63. Gawang dari Samsidar praktis masih tanpa ancaman. Peluang pertama bagi Munadi. Asep Ato tadi.
Masih sangat muda ya, Asep Mulyana. Di jersinya, di punggungnya Asep Ato. Ya. Kita lihat masih berusia 23 tahun. Masih butuh jam terbang untuk main di level ISL seperti ini. Herrera. Nyaris tidak ada tekanan ya, Ya. bagi Hamka Hamzah maupun juga Pavlovic ya. Jovo Pavlovic. Sangat cerdik pergerakan dari Arif Siono melepaskan diri dari kawalan dua pemain Pelita Bandung Raya kali ini. Jajang Mulyana harus kembali ke belakang melibatkan Zulkifli Syukur. Begitu santai, begitu tenang para pemain punggawa Nagam Ekes memindahkan bola dari sisi yang satu ke sisi lainnya, dan kali ini mencoba membuka peluang bagi rekannya di lini depan. Arif Siono sangat cermat melewati kawalan lawannya, namun sayang sekali tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran tadi. Tapi kita lihat bagaimana mereka menikmati Mitra Kukar ya. Ya. Umpan jauh, long ball, kontrol bola juga oke, dengan sangat tenang lalu pede. Arif Siono mau melewati lawan. Di sini kita melihat secara level psikologis mereka main nyaman, percaya diri. Oh, Kembali tidak jelas tadi skenario dari para pemain Pelita Bandung Raya. kualitas tim yang tidak merata secara tim ya. Di Pelita Bandung Raya ini menjadi catatan sepertinya harusnya. Dan partai away akan menjadi partai yang sangat berat bagi mereka. Apabila Mitra Kukar mampu memetik angka penuh, hasil sempurna di 3 partai tentunya menjadi catatan yang sangat manis bagi tim Mitra Kukar dan juga menjadi modal penting karena setelah ini akan bertandang ke Stadion Aji Imbut di pekan depan. Tim juara bertahan Indonesia Super League Sriwijaya AFC tentunya juga akan menampilkan penampilan yang sangat menarik dari duel dua tim ini, Toel. Iya. Saya juga mengamati peran dari Den Milovanovic yang saya pikir tidak berubah banyak, tidak memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi ketika pertandingan sudah 20 menit di babak kedua. Serba tanggung memang Iya. Den Milovanovic pada partai malam hari ini. Bingung apakah ingin membantu pertahanan atau mencoba membangun serangan bagi Pelita Bandung Raya. Masa transisi yang masih menjadi kelemahan tim asal Bandung ini. Namun kali ini sebuah ruang coba create oleh Gaston Castanyo menusuk dari sisi sayap, mencoba melewati Hamka Hamzah. Sangat tenang Hamka melakukan man marking dengan baik. Milovanovic kali ini melebar. Ruang bagi Pelita Bandung Raya dari sisi sebelah kanan, tembakan langsung. Lepaskan tadi. Beruntung mengarah tepat di pelukan Samsidat. Ya, oke, upaya positif ya kita lihat. Sebuah serangan coba dilakukan oleh Asep Ato, kontrol, dia capping masuk, dia shooting. Ya. Tapi Samsidar pun ada di posisi yang tepat. Tidaknya ada satu pemain muda yang step up permainannya ketika diperlukan oleh tim Pelita Bandung Raya, Asep Ato. Oh, sebuah skema serangan cukup menarik, namun gagal di tengah jalan tadi upaya Paulo Daniel. Kalau Den seorang gelandang bertahan, pure gelandang bertahan, dia juga tidak kuat dalam merebut bola ya. Ya. Interceptnya pun tidak cukup bagus. Sebuah tekanan dari Keceng tadi. Dia juga bukan seorang enforcer Ya, yang kita lihat. Bahkan kalau perkembangan 10 tahun terakhir, kan kalau yang pure holding midfield itu kan dalam perkembangan sepak bola dunia perannya Makalele kan. ya, Lalu kemudian dalam belakangan butuh all around midfield kan. betul. Dan Den saya pikir punya keterbatasan di aspek ini. Kita lihat bagaimana dia tidak mengcover. Lim Junsik adalah pemain yang sangat menonjol di posisi ini Ya. di level ISL kalau Betul. saya melihat. Yang bermain untuk Persipura. Bahkan pada musim lalu Singamania menjuluki posisi midfield yang diperankan oleh Lim Junsik sebagai posisi Lim Junsik, hampir sama dengan Makalele Ya. yang menciptakan posisi Makalele sebagai gelandang bertahan yang bergerak di posisi yang sangat deep untuk menjaga lini pertahanan, dan kerap kali begitu cerdik memancing playmaker lawan bergerak di posisi yang tidak aktif. Ruang bagi Zulham tadi, crossing yang tidak sempurna. Di bawah Kerjasama yang kawalan. bagus ya, Ya. antara Jajang Mulyana dengan Julham. Hanya Julham perlu seperti ini, tetap fokus.
senyaman apapun tim sedang bermain, dia harus lebih fokus, determinasi yang lebih tinggi. Karena tadi peluang yang sangat baik diperoleh oleh Zulham. Luar biasa ya kalau sebuah pemain bisa menciptakan sebuah istilah yang mengacu pada dirinya. Betul. Makelele roll, dan sekarang di ISL musim lalu Singamania Limjutsik roll ya, keren. Duel antara Jajang Mulyana dengan Nova Arianto tadi terjadi di kotak penalti Pelita Bandung Raya. Dan sejauh ini dominasi tuan rumah begitu nyaman menguasai bola di malam yang sangat indah di Stadion Aji Imbut. Para pemain menikmati pertandingan menghadapi tim Pelita Bandung Raya. Kembali peluang bagi Zulham Zamrun. Kita lihat begitu lengkap kemampuannya mengolah bola, skill set yang mengancam lini pertahanan. Bustomi selalu berpikir, selalu bergerak, selalu mencari ruang bagi rekannya. Melibatkan Zul kali ini. Kembali kepada Bustomi. Head up, melihat pergerakan rekannya. Esteban Herrera membantu. Sangat baik pergerakan para pemain Mitra Kukar. Buat lelah tentunya konsentrasi lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Miss kick tadi. Upaya clearance dari Jajang namun nampaknya linesman melihat offside pergerakan dari Zulham. Pergantian pemain nampaknya dilakukan. Adi menggantikan Nemanja Obric. Saya tidak melihat Obric bermain jelek ya, tapi juga pergantian ini saya juga tidak bisa membaca Simon McManamy mau apa dengan memasukkan Adi Sulistiadi yang seorang penyerang ya. Ya. Memang tipis kedalaman bench dari Pelita Bandung Raya, namun kali ini Adi coba menekan lini pertahanan yang dikawal dengan ketat oleh Jovo Paulovic tadi. Apakah semata-mata kelemahan lini depan, tapi saya melihat bahwa lapangan tengah dari Bandung Raya yang memang kehilangan bola. Betul. Tidak bisa menguasai bola, dan baru saja Pelita Bandung Raya mengeluarkan pemain yang mampu menguasai bola, memberikan passing akurat, Nemanja Obric. Dan memang nampaknya cedera yang dialami oleh Obric di musim lalu masih menjadi perhatian dari Simon McManamy. Tidak bisa melengkapi penampilan sepanjang 90 menit nampaknya, Obra. Paulo Daniel, umpan yang terbaca tadi oleh Edi Habib. Dejan Milovanovic, pemain yang juga menjadi andalan di tim Brisbane Roar Junior, namun sejauh ini penampilannya masih jauh yang diharapkan dari Simon McManamy. Pernah juga membela klub Sunhei di divisi pertama Liga Hong Kong. Sebelum akhirnya berlabuh membela tim Pelita Bandung Raya. Zulham Zamrun. Lagi tidak sempurna Zulham untuk ketiga kalinya mungkin dalam upayanya melakukan crossing, kembali gagal. Apakah ini lebih kepada stamina yang sudah mulai terkuras dari Zulham Zamrun? Sebetulnya Jajang, bek kanan Pelita Bandung Raya maupun Mio Dadit sudah kewalahan mengatasi Zulham Zamrun. Ya. Tapi di sisi ini Zulham kehilangan fokus, saya pikir. Dia tidak boleh underestimate lawan meski sudah kewalahan menghadapi terjangan-terjangan. Di sini fokus, target pada apa yang harus dia lakukan harus jelas. Jovo Pavlovic sejauh ini menjadi komando bersama dengan Hamka, duet baru yang menjanjikan, jaga keamanan lini pertahanan dari Mitra Kukar. Saya pikir akan menjadi musim yang sangat panjang dan melelahkan bagi Pelita Bandung Raya. Jika Pelita Bandung Raya gagal menaikkan kualitas, kita lihat salah umpan, salah pengertian, sulit sekali mereka berlama-lama dengan bola. Kerjaan besar bagi Eka Ramdhani, butuh kesabaran yang luar biasa. Ya.
Dan nampaknya tertinggal 2-0 akan cukup berat bagi Pelita Bandung Raya dari apa yang terlihat di lapangan untuk membalikkan keadaan. Setidaknya mengambil hasil seri pun nampaknya masih sangat jauh. Simon McManamy tentunya harus banyak berpikir lagi. Karena sejauh ini yang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan adalah minimnya peluang bagi Gaston Castaño di lini depan untuk mengancam gawang tim lawan. Ini juga yang mengakibatkan bahwa mereka hingga partai ketiga hanya mampu menciptakan 1 gol dan harus kebobolan 3 gol sejauh ini. Jajang. Namun kalau dari segi spirit kita lihat masih belum menerima kekalahan para pemain Pelita Bandung Raya hingga menit akhir berjuang untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Gaston Castaño. Kontrol yang salah dari pemain muda yang baru dimasukkan tadi, Munadi, justru membuat peluang bagi Esteban Herrera untuk melakukan tekanan. Paulo Daniel terlewati tadi, namun masih ada Jajang Mulyana. Sebuah flick on dari Jajang melibatkan kembali Zulham Zamrud. Berikan peluang bagi Zulham untuk melakukan crossing ataupun tembakan langsung tadi. Sayang sekali Zulham. Penampilan baik, sempurna dan eksplosifnya di babak pertama nampaknya belum diikuti dengan kestabilan di babak kedua. Pemain yang juga akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 nanti, Zulham Zamrud, dan nampaknya akan izin beberapa saat dari tim Mitra Kukar. Dejan Milovanovic melebar, peluang bagi Jajang, lakukan crossing, namun lagi-lagi Hamka Hamzah sangat tenang. Adi menyentuh tangan dari Zulham nampaknya tadi. Tayangan ulang dari pelanggaran Zulham Zamrud. Oh, dengan kaki juga yang mengenai shin pad dari Adi. Peluang set piece nampaknya akan menjadi salah satu opsi terakhir bagi Pelita Bandung Raya untuk mencoba menciptakan gol ke gawang Samsidar. Ada nama-nama seperti seorang Eka Ramdhani dan juga Gaston ya. Dua pemain yang akan mencoba melakukan tendangan langsung ke gawang sebagai opsi terakhir untuk bisa mencari kesempatan, memperkecil ketinggalan. Gaston Castaño dari posisi set piece musim lalu bersama Gresik United menciptakan 3 gol. Sebuah presentasi yang cukup baik bagi Gaston Castaño. Mengincar tiang jauh namun nampaknya terbaca niatan Gaston oleh Samsidar tadi. Teknik yang baik namun power tidak ada di bola dari Gaston tadi, berupaya untuk mengejutkan Samsidar. Reaksi garuk-garuk kepala Ajat Sudrajat, mantan bintang Persib dan juga Bandung Raya. Kalau saja Simon McManamy mampu menurunkan Ajat Sudrajat, mungkin segala sesuatu bisa berbeda. Pemain yang sangat jenius kala itu, membantu juga Bandung Raya meraih titel juara. Lempar ke dalam, Septia Hadi tadi. Eka Ramdhani. Sangat jarang sekali kita melihat Eka Ramdhani dalam posisi yang ofensif bagi Pelita Bandung Raya. Kerap kali terlibat dan berjibaku dengan 2 hingga 3 pemain yang mencoba menutup pergerakan. Jadi malam yang sangat panjang tentunya bagi Eka tanpa adanya proteksi yang maksimal dari Dejan Milovanovic. Belum ada kontribusi yang diberikan Adi, pemain muda, penyerang muda, untuk menambah ketajaman daya gedor dari Pelita Bandung Raya. Ya. Jadi mungkin kemana Rizky Pelo, kemana Doli Gultom yang harusnya mulai bisa diberikan kesempatan jam main di level ISL. Ya, pergantian yang lebih kepada mencoba untuk mempertahankan clean sheet nampaknya Deddy Gusmawan, pemain bertahan, dimasukkan menggantikan Jajang Mulyana. Cukup menarik melihat pergerakan yang dilakukan oleh Stefan Hansson. Cukup puas nampaknya dengan skor 2 gol. Pemimpin di depan dari tim tamu Pelita Bandung Raya dan pemain yang musim lalu bersinar bagi PSPS Pekanbaru, Deddy Gusmawan, diturunkan. Ya, menarik sebetulnya. Jajang Mulyana ditarik, seorang striker masuk Deddy Gusmawan. Ya. Kita akan lihat perubahan posisi apa yang terjadi di lapangan. Praktis nampaknya hanya meninggalkan Esteban Herrera dalam posisi roaming di depan, mencoba mengganggu pertahanan dari Pelita Bandung Raya. Apakah akan men-switch taktik menjadi 4-5-1?
bagian dari strategi pelatih Stefan Hansen ya. Iya, Karena memang di depan striker agak terbatas juga. betul. Kubu Mitra Kukar hanya Jajang dan Esteban Herrera. Dan saya pikir memang cukup cerdik dan cukup istimewa kemampuan dari Stefan Hansen, pelatih yang memiliki begitu banyak strategi dalam menghadapi lawan-lawannya. Dan kembali Daniel Franipani, peluang kali ini Tema Musadat meninju tadi, atau dibuang tadi, tekanan dari Naga Mekes, lepas Esteban Herrera, mampu di intercept oleh Edi Hapid. Serangan balik coba dibangun Pelita Bandung Raya, kembali dengan sangat mudah Hamka Hamzah mempertunjukkan kelihayannya, skillnya dalam membaca arah bola, dalam membaca pergerakan lawannya. Pemain yang sangat bersinar bagi tim-tim yang dia bela, Persipura, Persija Jakarta, dan kali ini juga Mitra Kukar. Dean Milovanovic kembali ke belakang, Nova Arianto. Eka Ramdhani, pemain yang ketika ditawari proyek ini oleh manajemen Pelita Bandung Raya merasa sangat tertantang untuk kembali pulang ke kota Bandung. Namun sejauh ini masa romantisme pulang seorang Eka masih belum diikuti dengan penampilan menawan pemain yang kita tahu memiliki kualitas yang saya pikir setara dengan Ahmad Buston. Iya, saya pikir soal kreatif Eka punya, tapi kali ini dengan kualitas Bandung Raya seperti ini, Eka harus bersiap-siap dengan VO2 max yang lebih besar. Ya. Dengan energi yang lebih besar, stamina yang lebih besar, karena dia harus mengemban tugas yang banyak. Betul. Plus kesabaran. Edi Hafid Murtado juga, pemain yang menjadi andalan Pelita Jaya Karawang beberapa musim, dan kali ini berpindah ke Pelita Bandung Raya. Salah satu pemain yang sangat loyal dengan Pelita. Masih bertukar pendapat, kita lihat dua asisten di bench. Dan tentunya Simon harus banyak memetik pelajaran dari dua asisten yang saya pikir sangat berpengalaman dalam Liga Indonesia. Ajat juga sudah cukup lama sekali. Ya, kehadiran Hermansyah Hadir, dan ya. Ajat yang memang legenda dari Bandung Raya bisa menghadirkan simbol ya. Iya, Menghadirkan ikon dalam tim ini. Tapi jangan sekedar romantisme pula tim ini. Tim ini harus dibangun dengan kekuatan kekinian ya. iya. Peluang tadi masih gagal. Kita juga ingat bahwa Pelita Bandung Raya masih memiliki beberapa partai, dan Dean Milovanovic tembakan langsung yang langsung mengejutkan Samsidan dengan sebuah gol fantastis. Begitu spektakuler ketika dikritik oleh kita berdua. Dean Milovanovic justru memberikan bukti bahwa dia bukan pemain sembarangan dengan tembakan langsung yang menghujam. 2-1 Pelita berupaya untuk comeback. Ya, ketika saya merasa dia tidak memberikan kontribusi banyak, tiba-tiba Ya. tendangan kaki kirinya meluncur deras, mengagetkan Samsidar ke pojok kiri gawangnya, dan Milovanovic menjadi satu-satunya pemain Bandung Raya yang bisa mencetak gol sejauh Betul. ini. Oh, nampaknya error toel dari Samsidar tadi. Gagal mengantisipasi bola yang bergerak tadi dari Dean Milovanovic dengan tembakan yang sangat jitu, keras, datar, dan inilah dia. Akankah skenario pertandingan berubah dengan kebangkitan mini yang coba dibangun oleh Pelita Bandung Raya dari upaya pemain asal Australia Dean Milovanovic? Ya, bahkan mencuri satu gol pun sudah memberikan sebuah reaksi kegembiraan ya, Ya, di bench Bandung Raya. kita lihat sudah mulai berubah. Body language dari para punggawa Pelita Bandung Raya seakan mengambil konsentrasi untuk inisiatif serangan kali ini. Namun upaya crossing yang tidak bisa mengancam Samsider karena sudah offside terlebih dahulu tadi. Posisi dari para pemain Pelita Bandung Raya, terutama pemain yang baru masuk, Munadi, sangat disayangkan pemain muda ini dengan konsentrasi yang sedikit kurang tadi. Pada posisi terluar harusnya dia bisa menjaga timing run-nya dengan baik. Tersisa kurang dari 10 menit waktu bagi Pelita Bandung Raya untuk mencoba mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka. Iya, Zulham Zamrun. sejauh ini fokus Bandung Raya lumayan ya, artinya tidak menambah gol kebobolan, Iya. memperkecil ketinggalan sudah mereka lakukan, dan itu dilakukan oleh Den ya. Iya. Tembakan spektakulasi dari jarak jauh namun berhasil mengejutkan penjaga gawang Samsidar tadi.
Pemain yang saya anggap di posisi enforcer seperti dia, gelandang bertahan, kurang punya speed, Ya, agresivitas dalam merebut bola, tiba-tiba melakukan sebuah shooting ya. Jadi dia mau bilang, jangan remehkan saya. masih tegang dua legenda Bandung Raya, Hermansyah dan Ajar. Bola meninggalkan lapangan. Sangat luar biasa memang. Efek dari satu gol bisa merubah spirit bertanding sebuah tim yang sejak awal tadi tertekan, serangan demi serangan dilancarkan menuju pertahanan mereka, namun setelah gol terjadi, kita lihat semangat sedikit berubah, arah pertandingan menjadi jelas, mereka berupaya lebih direct kali ini, Pelita Bandung Raya. Cermat Adi, coba melewati Septia Hadi. Dejan Milovanovic, umpan jauh terukur, tiang jauh dituju dan inilah dia toel drama Indonesia Super League terjadi. Pemain muda-muda dia menyamakan kedudukan 2-2. Siapa yang menyangka? Kita tidak pernah tahu drama sepak bola dan tentunya skenario ini tidak ada. Di rencana seorang Stefan Hansson unggul nyaman 2-0. Namun di 5 menit terakhir, bahkan di 3 menit terakhir, Pelita Bandung Raya bangkit dan menyamakan kedudukan 2-2. Fantastis drama malam ini. Ini nggak ada teorinya ini. Mitra Kukar kuasai, bahkan agak sedikit show mereka main di babak kedua. Kita lihat Dejan Milovanovic umpan jauh lewat. Ya, sontekan Mudadi tanpa kontrol, dia langsung dorong bola. Ya, Bola yang melewati Zulkifli Syukur di sana dari area blindside. Mudadi masuk tanpa kontrol. Dia drive bola dan masuk ke sisi pojok di tiang dekat dari gawang Samsidar. kita baru saja berbicara mengenai bisa berubahnya mental, mindset satu tim setelah gol tercipta. Dan kita lihat reaksi bench juga dari Simon McManamy yang sangat puas dengan comeback dari tim Pelita Bandung Raya. Ini karakter yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan dari tim muda ini. Iya. Ini sebuah pelajaran berharga bagi Mitra Kukar dan saya yakin mereka ketika menarik Jajang sudah menganggap pertandingan ini akan mereka menangkan. Nyaris tidak ada sebuah perlawanan. Menjadi bumerang ketika strategi sedikit berubah di atas lapangan dan justru memberikan inisiatif kepada tim asuhan Simon McManamy. Dan kita lihat semangat juang dari Gaston dan kawan-kawan berbuah hasil 2-2 untuk sementara. Naga Makers nampak terkejut. Iya. Hamka harus hati-hati, kita lihat menjaga ketenangannya. Nampak dia berargumen dengan Simon McManamy tadi. 5 menit yang bisa jadi sangat menentukan. Ya, Reaksi respon dari Mitra Kukar seperti apa dan juga apa yang bisa dilakukan oleh Pelita Bandung Raya. nyaman dan menguasai pertandingan dengan baik Mitra Kukar hingga memasuki menit ke-75. Namun keadaan berubah ketika Dejan Milovanovic mengambil inisiatif, melakukan tembakan langsung. Dan kita lihat juga yang cukup menarik dari strategi Simon McManamy adalah ketika Obridge dikeluarkan, justru kendali diberikan 100% pada Dejan Milovanovic dan baru keluar kemampuan pemain ini, Toel. Ya, dan kita lihat ada benturan keras. Ya. Sebetulnya pertanyaan besar adalah ketika Jajang Mulyana ditarik Deddy Gusmawan masuk, ini strategi apa? Dan saya melihat bahwa di situ ada level mindset dari Stefan Hansson menganggap bahwa ini pertandingan sudah mereka menangkan. Ya, Karena memang secara kualitas di lapangan Bandung Raya tidak memberikan gigitan yang betul. bisa mengancam gawang Mitra Kukar ya. Hanya 2 peluang dan jadi gol. Dan ini kembali sebuah upaya dari Dejan Milovanovic melocate rekannya di tiang jauh. Dan tanpa pengawalan dari Zulkifli, pemain muda Munadi merobek jala Samsidar dan mengejutkan Mitra Mania dan juga publik yang berada di Stadion Aji Imbut. Reaksi dari bench, terutama Simon McManamy. Dan luar biasanya tim ini masih belum terkalahkan apabila mereka mampu Iya. menahan imbang ataupun Eka kali ini peguang. Sebuah chip ball tadi melebar. Variasi yang cukup menarik dari Pelita Bandung Raya, sayang sekali. Offside nampaknya. Munadi, sang pahlawan sementara bagi tim muda, tim baru Pelita Bandung Raya.
kartu kuning tadi, membuang bola. Drama di Indonesia Super League yang memang tidak bisa dibaca, Towel. Skenario yang bisa berubah kapan saja terjadi pada malam hari ini. Dominasi yang luar biasa dari tim tuan rumah harus rapuh dan hancur di 10 menit terakhir, terutama dari 2 gol yang menghujam gawang dari Samsidar. Berbeda 180 derajat kita lihat penampilan dari Mitra Kukar. Fadil Sausu disiapkan menggantikan Septi Hadi, pemain yang lebih memiliki naluri menyerang. Fadil Sausu, winger elegan dari Mitra Kukar. Sangat disayangkan bagi Mitra Kukar, start awal musim yang begitu sempurna dengan 2 kemenangan tandang. Seharusnya mampu mereka lengkapi dengan kemenangan home dengan nyaman. Namun kita lihat lagi-lagi kita tidak bisa menganggap sebelah mata peluang kali ini, dan sebuah heading hampir saja merobek jala Samsidar. Beruntung penyelamatan yang sangat gemilang tadi. Sebuah heading yang sangat baik dari Gaston yang kita lihat. Eka Ramdhani. Umpan yang sangat terukur dari Eka. Melihat pergerakan dari rekannya Gaston Castaño, glancing header tadi, beruntung penyelamatan dengan terbang Samsidar. Dan apakah comeback ini akan lengkap dengan sebuah gol kemenangan? Sayang sekali. Tidak sempurna tadi upaya sepak pojok. Seperti habis, seperti menyerah. Tiba-tiba mereka hidup lagi dengan 2 gol. Betul. Dan kalau Simon McManamy ingin melihat karakter anak asuhnya keluar pada malam hari ini, tentunya dia sudah mendapatkan bukti dari pejuang-pejuang yang dia miliki. 11 pejuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah, walaupun sudah tertinggal dengan 2 gol. Berhasil memperbaiki keadaan dan menciptakan equalizing goal tadi dari seorang pemain muda Munadi. Mitra Kukar saya pikir kehilangan level konsentrasi mereka, level fokus mereka, level determinasi yang mereka harus raih di babak kedua ya. Mereka seolah puas 2-0 main-main ketika Pelita Bandung Raya nyaris tidak bisa memberikan perlawanan. Dan apakah begitu tingginya pressure yang mereka lakukan di awal pertandingan hingga memasuki pertengahan babak kedua menjadi bumerang bagi tim Mitra Kukar. Kehilangan energi, kehilangan konsentrasi dan stamina dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Simon McManamy. Dan sebuah pelanggaran keras tadi mengakibatkan nampaknya Zul dihadiahi kartu kuning. Pancing emosi dan kartu kuning adalah harga yang pantas bagi Zul karena dia melakukan sebuah tendangan kepada Adi. Masih mengerang kesakitan Adi. Kita lihat dalam tayangan ulang, Zul nampak tidak puas dengan dorongan tadi. Dan ini adalah hal yang tidak perlu dilakukan tadi. Sebuah sabatan dengan kaki Zulkifli Syukur. Iya. Ya, jelas mengenai bagian kaki tadi yang tidak terproteksi oleh shin pad dari Adi. Tentunya beruntung Zulkifli masih berada di lapangan hijau, toh. Ya. Ini menunjukkan bagaimana frustasi ya ketika unggul 2-0 main di level nyaman, tiba-tiba dikejar menjadi 2-2, emosi mulai muncul. Panik, gusar, frustasi mulai muncul. Wajah marah, wajah nampak gusar dari Stefan Hansson. Dan bukan tidak mungkin apabila partai berakhir 2-2 di locker room akan terjadi kemarahan besar dari pelatih asal Swedia ini. Iya, ini draw yang aromanya rasanya kekalahan bagi Mitra Kukar. Hasil draw 1 poin, tapi aroma yang terasa adalah kekalahan bagi Mitra Kukar. Dan lagi-lagi mereka tidak mampu mengawali start gemilang di kandang sendiri di Aji Imbut. Di bawah dukungan yang begitu fantastis dari rekan-rekan Midman tentunya. Jovo Pavlovic dan juga Hamka terkesan terkejut memang dengan 2 gol cepat balasan dari Pelita Bandung Raya, namun belum berakhir peluang kali ini. Zulham Zamrun, sayang bola sudah meninggalkan lapangan, tersisa beberapa detik saja. Drama di hari Sabtu ini, Towel. Dan jika Bandung Raya benar bisa mempertahankan hasil draw ini, maka memang dalam sepak bola kita kenal bahwa mungkin ini harinya Bandung Raya. Setiap underdog memiliki harinya. Dan hari ini mungkin jadi milik Bandung Raya dalam away ke Aji Imbut. Sebuah bukti dari anak asuh Simon McManamy ketika kita dan juga mungkin kita sepak bola di rumah sudah menganggap pertandingan sudah berakhir di 2-0 tadi, namun kembali
ketika Jajang Mulyana gagal memanfaatkan peluang di menit akhir babak pertama tadi. Kita sempat berkata 2-0 sangat berbahaya dan Pelita memiliki semangat untuk melakukan comeback dan inilah yang terjadi. Nampaknya Jajang juga akan menyesali peluang yang terbuang tadi dengan membentur tiang gawang. Paulo Daniel coba membuat peluang di depan gawang. Esteban Herrera terlepas tadi, ada sebuah sentuhan dari Tema. Cukupkah untuk memberikan penalti bagi tim tuan rumah? Cukup menarik untuk melihat reaksi dan nampaknya wasit memberikan penalti. Sangat disayangkan. Tema Mursadat nampaknya tadi memang menyentuh Esteban Herrera. Kita harus melihat lebih jelas lagi dalam tayangan ulang. Apakah sentuhan tadi benar-benar bisa membuat Esteban terjatuh? Ini dia tayangan ulang. Esteban Herrera mampu melewati dengan kontrol. Apakah sentuhan dari Tema mengenai bagian kepala dari Esteban Herrera? Iya. Iya, saya pikir terkena kaki. Ya, betul sekali, kontak dengan kaki. Tema Mursadat lagi-lagi apa yang dia lakukan. Begitu luar biasa semangat timnya untuk melakukan comeback harus dihancurkan dengan sebuah kekacauan dari dirinya yang tidak perlu terjadi. Tema tadi dan peluang di kaki Esteban Herrera. Drama yang belum berakhir dari Aji Imbut. Luar biasa pertandingan malam ini, Towel. Tema Mursadat terlambat keluar ya. Sepersekian detik dia terlambat mengantisipasi bola yang langsung masuk ke area penalti. Ketika terlambat, dia ada sebuah benturan, akibatnya adalah penalti. Kerugian bagi timnya. Apakah masih akan berpihak kepada Tema Mursadat atau Esteban Herrera? Apakah Tema mampu keluar dari posisinya sebagai kriminal pada partai malam hari ini dengan memberikan hadiah penalti? Satu hal yang tidak perlu tadi mengangkat kaki sangat tinggi mengenai wajah dari Esteban Herrera, dan Esteban memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan eksekusi dan menjadi pahlawan kemenangan bagi Mitra Kukar, karena inilah praktis peluang terakhir dan tendangan terakhir pada malam hari ini di Indonesia Super League. Suasana menegangkan. Esteban Herrera, Mitra Kukar berhasil menggulung Pelita Bandung Raya dengan sebuah drama yang akhirnya diakhiri tembakan penalti dari Esteban Herrera. Spektakuler aksi malam hari ini. Comeback cemerlang dari Pelita Bandung Raya akhirnya juga gagal di saat-saat terakhir, detik-detik terakhir. Sebuah kesalahan, sebuah keputusan yang terlambat. Tema Mursadat berbuah penalti dan akhirnya Esteban Herrera sepertinya akan memastikan 3 poin untuk Mitra Kukar pada malam hari ini. Seperti sebuah roller coaster turun naik, tensi pertandingan yang luar biasa, drama yang terjadi dari dua kesebelasan dan akhirnya nampaknya Esteban Herrera akan mengakhiri comeback brilian dari tim muda Simon McManamy Pelita Bandung Raya. Akan hancur tentunya hati para punggawa dari Bandung Raya setelah melakukan mini comeback Towel yang sangat spektakuler tadi. Ya, tadinya Bandung Raya hampir sama dengan slogannya ya, The Boys Are Back. Tapi kemudian di menit-menit akhir mereka kecolongan lagi. Dan sekarang lagi-lagi The Boys Are Back in Distress setelah tertinggal 2-0, menyamakan kedudukan 2-2. Dan sangat disayangkan Tema Mursadat, pemain berpengalaman yang dimiliki Pelita Bandung Raya, justru membuat error yang sangat fatal dan mengakhiri drama malam hari ini dari Stadion Aji Imbut. Esteban Herrera keluar sebagai pahlawan Naga Makers, kemenangan dramatis 3-2 mereka raih dari tim Pelita Bandung Raya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.